Saya belikan kambing jantan warna hitam, terus disembelih, darahnya dibaca-baca. Entah apa yang diperbuat orang pintar itu. Pas malam Jumat, hasilnya orang itu meninggal kemakan santetnya. Cerita netizen episode 2. Jadi ini ada cerita netizen tentang pengalamannya disantet sampai warungnya harus tutup. Berbicara mengenai santet dan sebagainya emang ngeri. Saya sendiri sudah mengalami. Kejadiannya dimulai tahun 2023. Jadi udah 2 tahun yang lalu nih. Warung makan punya kita yang awalnya rame banget sampai-sampai pelanggan kami itu rela antri menunggu bangku yang kosong. Lalu tiba-tiba sepi seperti lagi di lingkungan pemakaman. Sepi banget. Awalnya kami nggak ngeh. Kami mengira sepinya itu karena mahasiswa lagi liburan. Jadi mahasiswa ini salah satu target marketnya warung M. Gania. Maaf ya kalau salah penyebutan nama warung. Hari berganti hari ada saja keanehan yang terjadi. Keanehan yang sulit dicerna dengan akal sehat. Lalu setelah beberapa lama akhirnya ada mahasiswa yang datang makan. Karena kita udah akrab dan udah biasa bercanda, kami nanya dong ke mereka, "Kamu libur ya, Dek? Kok udah nggak pernah lagi makan di sini?" Mereka jawab, "Enggak kok Tante, udah lama masuk, tapi kan warungnya Tante itu nggak pernah buka. Makanya kita semua nggak pernah kesini. Ini baru kesini karena teman-teman info kalau warung M. Gania udah buka kembali." Tercengang dong kita, saya dan karyawan. Hah, kok bisa sih? Kita loh nggak pernah libur, hari Ahad pun kita buka loh. Lalu berentetan dengan kejadian-kejadian aneh lainnya. Mulai dari makanan yang baru dimasak itu penuh belatung, nasi yang selalu basi padahal baru aja dimasak, dan banyak lagi keanehan lainnya. Dan puncaknya itu, di malam takbiran Idul Fitri tahun 2024. Semua pesanan sajian lebaran customer lebih 100 alamat, hampir semua bermasalah. Yang pertama, buras lebih 1000 ikat, semuanya basi. Padahal masih panas, baru turun dari panci. Ketupat juga begitu. Kare ayam dan opor ayam masih panas, tapi berbusa-busa dan banyak lagi. Berbusa-busa mungkin kayak basi juga dong ya kalau berbusa-busa tuh. Chat dan telepon dari customer bergantian masuk. Mereka komplain kenapa begitu dan begini. Ya wajar, pasti customernya komplain. Basi kan? Saya sangat paham dengan apa yang customer rasakan, tapi sungguh itu di luar kendaliku sebagai manusia biasa. Makian, cacian, sumpah serapah saya terima. Saya nangis sejadi-jadinya. Rugi sudah pasti, tapi bukan itu yang menjadi prioritasku malam itu. Saya memohon maaf kepada semua customerku. Berbagai macam tanggapan yang saya terima malam itu. Malam yang seharusnya bahagia menyambut hari kemenangan esok harinya setelah berpuasa 1 bulan. Tapi saya malah berduka, kerugian puluhan juta. Lebih 100 alamat, ya wajar, pasti puluhan juta. Hari Idul Fitri 2024 berselimut duka. Tidak berakhir sampai di situ. 2 hari setelah hari Idul Fitri, mamaku meninggal. Lalu, saya berusaha tegar dan melanjutkan kehidupan. Warung makan M. Gania tetap kita buka. Walau makin hari makin sepi, bahkan ada momen tidak ada satupun orang yang masuk makan. Berbagai cara kami lakukan, ruqyah dengan ustaz yang berbeda-beda. Saya pun rutin ruqyah mandiri untuk warung, dengan harapan bisa pulih kembali.
berusaha bertahan walau tabungan habis dan utang pun menumpuk. Bagaimana tidak, setiap hari kami hanya menambah modal tanpa ada pemasukan, dan itu berjalan nyaris 2 tahun. Saya dan suami baru tersadar kalau totalan utang kita itu sudah mencapai ratusan juta demi mempertahankan warung ini dan tidak zalim ke semua karyawan. Walau keadaan keuangan kami lagi merosot, kami tidak pernah menahan hak karyawan. Upah mereka tetap kami berikan sesuai kesepakatan awal saat mereka masuk kerja. Lalu pada akhirnya saya dan suami menyerah. Warung ini harus kita tutup. Kalau kita tetap berusaha bertahan, pasti utang kita akan makin banyak karena udah nggak balance antara pemasukan dan pengeluaran. Ditambah lagi suami saya sudah berpindah kerja di tempat yang sangat jauh dari kota Makassar. Ada seorang bapak yang berdomisili di Kaltim. Kaltim ini sepertinya Kalimantan Timur. Beliau ngasih tahu kalau ada beberapa orang yang sengaja buat kamu seperti ini karena sakit hati dan iri dengki. Coba kamu ingat-ingat, pernah nggak kamu ada masalah utang piutang kurang lebih 5 bulan yang lalu? Nah, ini salah satu orang yang merasa sakit hati banget ke kamu sehingga dia buat kamu seperti ini. Lalu saya coba flashback, mencoba mengingat-ingat. Memang iya, saya pernah menagih utang ke orang. Utangnya udah kurang lebih 5 tahun enggak dibayar. Saya coba scroll Facebook dan ternyata benar kejadiannya kurang lebih 5 bulan yang lalu. Saya memang sengaja memilih jalan memviralkan agar uang saya bisa kembali. Sekarang tuh emang kayak dikit-dikit diviralkan, apalagi beberapa orang yang bebal banget yang dikasih tahu sekali nggak mempan, diviralkan pun kadang masih belum mempan. Nah ini udah dia ngutang, dia nggak bayar, dia lagi yang sakit hati. Entahlah apakah itu hanya kebetulan atau benar, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Lalu melalui mimpi-mimpi saya melihat orang-orang itu. Karena ini salah satu pintaku di setiap sujudku. Ya Allah, tolong perlihatkan dalam mimpiku siapa orangnya yang buat saya seperti ini. Kasian banget sih, sampai 2 tahun loh. Sampai ngutang ratusan juta demi mempertahankan warungnya. Dan itu pun bisa jadi benar dan juga bisa jadi kelakuan jin yang sengaja mau mengadu domba. Ada beberapa komentar yang terkait dengan peristiwa serupa, kita bacakan juga ya. Itu nyata benar, saya dan mamaku buka warung makan depan kampus. Awalnya jualan sangat rame. Kenapa semakin lama mulai menurun? Kadang lauk basi padahal masih pagi. Kalau hari ini rame, besok sepi kayak kuburan. Masih bertahan jualan pakai modal utang, berharap bisa ramai kayak awal jualan, tapi yang ada tambah sepi dan sepi. Sempat ada customer berkata, "Kak, kakak baru ya jualan di sini?" Padahal saya sudah berjualan hampir 3 tahun. Banyak yang kasih tahu mamaku, hati-hati sama tetanggamu karena sebelumnya seperti ini juga. Kita sudah berusaha ruqyah mandiri, minta dibersihkan warung sama Pak Ustaz, tapi tidak ada perubahan. Menyerah di tempat itu, kami oper ke orang lain dan ternyata orang yang melanjutkan tempat kami dibegitukan juga. Artinya disantet juga ya mungkin. Dia bertahan hanya beberapa bulan karena nggak sanggup minus, bukan untung didapat. Padahal kami berhubungan baik sama tetangga itu dan menu makanan juga beda, tapi tetap tidak mau kalah saing. Masih ada. Saya juga pernah begini, dulu banyak langgananku bilang warungku tutup terus, jadi beli di warung sebelah. Padahal buka warungku, tapi tidak terlihat sama orang-orang. Dilihatnya tutup dan seperti tidak ditempati lagi. Disitulah saya ke orang pintar. Orang pintar di sini maksudnya dukun.
saya belikan kambing jantan warna hitam, terus disembelih, darahnya dibaca-baca. Dibaca-baca itu di sini dibacakan mantra. Entah apa yang diperbuat orang pintar itu. Pas malam Jumat, hasilnya orang itu meninggal kemakan santetnya. Sampai meninggal yang kirimkan santet. Parahnya itu orang yang menjual pas depan warungku juga, dan dagangan kami kebetulan sama. Masih ada. Sepupunya suamiku gulung tikar karena seperti ini. Ada makanan langsung basi. Masak daging berjam-jam, dagingnya mentah terus. Masak daging berjam-jam, dagingnya mentah terus. Kejadian Makassar. Oh, jadi yang dari tadi saya baca, yang sejak awal itu semua kejadiannya di Makassar. Ini yang komen-komen juga rata-rata kejadiannya di Makassar. Masih ada. Tanteku pernah jualan di pasar, warungnya rame sekali. Baru siang sudah habis nasi songkolo. Songkolo itu semacam makanan dari beras ketan. Dan lauk pauknya, kalau sore bikin roti. Tapi selalu kasihan dijailin. Ada yang buang kucing mati, ada yang bawa botol berisi air kencing, dan yang terakhir orang tepuk bahunya dan beliau berak darah. Yang terakhir ini yang bikin tanteku akhirnya tutup warungnya. Kok orang jahat-jahat ya, kayak semua yang saya bacakan tadi ini sampai tutup warung semuanya. Udah gak bisa komentar lebih banyak lagi sih. Jahat banget ya orang-orang tuh. Oh, ini ada bukti bahwa ayam yang baru selesai diungkap kemudian digoreng dalam kondisi panas, kemudian disajikan ke customer, dan ada belatungnya yang keluar dari ayam dan belatungnya itu masih hidup. Baru selesai digoreng loh, masih panas, kemudian disajikan ke customer dan kemudian ada belatungnya masih hidup. Ada videonya, ada ular hitam di dalam warung Enggania ini. Kayak parah sih.